Wah. Halo sobat, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini kita akan membahas alur film yang berjudul Tufaki, berkisah tentang aksi heroik seorang tentara angkatan darat India bernama Jagadish Dhanapal yang diperankan oleh aktor Thalapathy Vijay. Disutradarai oleh A.R. Murugadoss, film ini sempat menjadi kontroversi karena menuai aksi protes dari kelompok Islam pinggiran. Daripada kebanyakan bacot, mari sob langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan Jagadish yang adalah seorang prajurit yang ceria, baik hati, ramah, pandai bergaul, dan tentu saja rajin ke ATM. Saat mengambil cuti, Jagadish mudik tapi tidak pulang kampung. Di kampung halamannya Mumbai, ia kemudian disambut oleh orang tua dan saudaranya di stasiun kereta api. Namun belum apa-apa, ia langsung diajak bertemu dengan calon istri. Gadis itu bernama Nisa, yang diperankan oleh mantan Mimin, Kajal Agarwal. Namun sayangnya, Jagadish menolak Nisa melalui sambungan telepon. Si Jaga merasa tidak cocok dengan gadis yang berpenampilan tradisional. Sontak hal itu tentu saja membuat Nisa jadi sangat marah dan kecewa. Scene lalu beralih saat Jaga bersama sahabatnya yang seorang polisi bernama Balaji, berpangkat sub-inspektur. Ketika itu Jaga ikut mengamankan pertandingan tinju antar kampus. Dan tanpa diduga oleh Jaga, salah satu petarung adalah Nisa. Ternyata Nisa hanya berpura-pura tradisional saat itu. Jaga yang menyadari hal itu mulai terpesona dan benih cinta di hatinya pun mulai berkecambah. Dia yang sebelumnya menolak Nisa sekarang malah berusaha untuk PDKT. Namun Nisa yang sudah terlanjur kecewa berbalik menjadi jual mahal. Jaga terus berusaha mendekati Nisa, tapi malah membuat gadis itu menjadi risih. Nisa lalu mengerjai Jaga dengan mengambil kunci motornya. Dan hal itu membuat Jaga dan Balaji pulang naik Metro Mini. Dalam perjalanan itu, seorang penumpang Metro Mini mengaku kehilangan dompet. Jaga dan Balaji kemudian memeriksa setiap penumpang yang turun dari Metro Mini. Lalu Balaji menemukan pelakunya. Di saat yang sama, tiba-tiba seorang pria berlari ketakutan. Padahal dia bukanlah pencuri. Jagadish yang penasaran kemudian mengejar pria misterius itu. Saat terkejar, pria itu ditanya sambil ditabok alasannya berlari. Akan tetapi, dia tidak mau berbicara. Lalu tiba-tiba... bis itu meledak, menyebabkan korban luka hingga meninggal dunia, termasuk anak-anak. Ternyata, pria yang dikejar oleh Jaga tadi meninggalkan bom di dalam bis. Jaga kemudian mengejarnya, menghajarnya, lalu menyerahkannya kepada polisi. Scene lalu beralih ke sebuah tempat bernama Gulmarg, perbatasan barat laut India. Diperlihatkan seorang pria bernama Jamal yang diperankan oleh Vidyut Jainwal. Orang ini yang bertanggung jawab atas teror di Metro Mini tadi. Beralih ke Balaji yang terlihat membawa beberapa anggota ke rumah Jaga sebagai upaya pengamanan terhadap Jaga karena ini kasus terorisme. Balaji lalu menjelaskan kepada Jaga bahwa pria yang ditangkap adalah seorang teroris. Orang itu bernama Ajmal Latif. Dan teroris itu telah melarikan diri dari rumah sakit. Balaji menyarankan Jaga untuk mengamankan keluarganya untuk sementara waktu. Namun nyatanya, Latif yang melarikan diri saat itu telah ditangkap kembali oleh Jagadish. Kemudian disekap di rumahnya dan Balaji tidak mengetahui hal itu.
Kemudian Jagadis dengan sadis menggundis jari sang teroris dengan melakukan introgadis dan mendapat fakta bahwa kepala keamanan rumah sakit yang bernama Imba Sekaran membantunya melarikan diri saat itu. Jaga kemudian mendatangi kediaman Imba Sekaran. Jaga lalu menjelaskan bahwa ia adalah agen rahasia Badan Pertahanan India. Kemudian ia berbicara tentang kesalahan yang dilakukan oleh Imba Sekaran. Jaga kemudian memberikan pilihan kepadanya, memilih untuk bunuh diri atau bulu ketiaknya dicabuti. Dan Imba lalu lebih memilih untuk bunuh diri. Jagadis kemudian terus melakukan analisa dan penyelidikan terhadap informasi yang didapatkannya dari Latif. Dan terungkap bahwa akan ada 12 serangan di kota Mumbai pada tanggal 27 Desember. Dan itu adalah 3 hari lagi. Scene lalu beralih ke Nisa yang tiba-tiba menemui Jaga. Hal itu disebabkan karena salah seorang temannya menikah dengan pria tua. Nisa yang tak mau bernasib seperti temannya itu lebih memilih Jagadis yang lebih muda. Dan sampailah pada tanggal 27 Desember. Namun Jagadis belum memperoleh informasi lengkap tentang siapa 12 orang yang akan melakukan penyerangan di Mumbai. Dan Jagadis berpikir, satu-satunya cara ialah membiarkan Latif kabur agar bisa diikuti. Jagadis kemudian menghadiri acara pernikahan temannya yang juga seorang tentara bernama Jul. Dia lalu mengajak teman-temannya untuk terlibat dalam misi mengagalkan serangan teroris itu. Dan sesuai rencana, Latif yang merasa berhasil kabur dari rumah Jaga, namun dia tidak menyadari kalau dia sedang diikuti. Latif kemudian terlihat bertemu dengan orang-orangnya dan menjalankan rencana yang semula sudah dipetakan. Sedangkan anggota Jaga yang sudah berjumlah 12 orang diam-diam mengikuti 12 teroris yang sedang menjalankan aksinya. Mereka lalu menyebar di tempat yang berbeda sesuai target. Namun sebelum bom meledak dengan dikomandoi Jagadis, 12 orang teroris itu ditembak mati secara bersamaan. Dan kota pun aman dari tindakan bom yang terencana, terstruktur, dan masif. Dan aksi heroik yang dilakukan oleh Jagadis tidak diketahui oleh siapapun kecuali Balaji temannya. Dan berita kematian 12 orang tersebut pun viral di media. Dan terungkap fakta bahwa gerakan ini merupakan sel tidur jaringan teroris. Sel tidur sangatlah berbahaya. Mereka hidup seperti warga biasa. Ada yang menjadi penjual pentolan, ada yang menjadi penjual sayur, servis kompor, cap piring, one-text, penjual remote, bahkan pegawai pemerintah. Mereka adalah sekumpulan orang yang kecewa dengan negaranya. Dan ketika ada perintah dari pimpinan sel tidur, mereka siap sedia. Di antara salah satu anggota sel tidur yang mati adalah Afsar Ali. Jaga sempat mengambil handphonenya saat kejadian. Dan Afsar Ali merupakan saudara Jamal, pemimpin sel tidur. Seseorang menghubungi Jamal dan membocorkan informasi bahwa HP Afsar Ali diambil oleh orang yang membunuhnya. Jamal lalu menelpon dan diangkat oleh Jagadis. Jamal lalu mengancam Jagadis karena telah membunuh 12 anak buahnya. Dan Jamal berjanji akan membunuh Jagadis untuk membalaskan dendamnya. Jagadis lalu menjawab, I'm waiting. Scene memperlihatkan Jamal yang datang langsung ke Mumbai, lalu bertemu dengan jaringannya. Dan setelah melihat kronologi penembakan, kemudian ia menyimpulkan jika pelakunya adalah orang-orang yang sangat terlatih, karena semua bisa menembak dengan tepat di dahi. Baik itu bis yang bergerak, bioskop yang gelap, pasar yang ramai, begitupun tempat lainnya. Mereka adalah penembak yang terlatih tapi bukan polisi, ucap Jamal.
Dan dari informasi yang dihimpun, para penembak tersebut semuanya menggunakan jas. Lalu hal itu menjadi perhatian Jamal. Menggunakan jas di siang hari bukanlah hal yang biasa di India. Mereka pasti orang-orang yang sedang menghadiri seminar atau acara resepsi pernikahan. Jagadish kemudian menyadari hal itu juga. Dia lalu pergi ke gereja tempat acara pernikahan tempo hari. Namun terlambat karena Jamal dan anak buahnya sudah terlebih dahulu datang dan menempatkan alamat pengantin. Kini tentara dan teroris berlomba untuk mengetahui lebih dahulu musuhnya. Tapi Jamal bergerak lebih cepat. Dia kemudian mendatangi rumah Jul yang tak ada di rumah. Album pernikahan pun dia buka. Dan ada 5 tim tentara yang melakukan sesi foto bersama. Jul ternyata pernah bertugas di 5 camp. Dan hal itu membuat Jamal putar otak. Tak lama setelahnya, kakak Jul datang dan meminta tanda pengenal. Tanpa pikir panjang, mereka semua yang berada di rumah pun ditembak mati. मुझे स्मार्ट लोगों से नफरत है. Show me. Lagi-lagi, Jagadish terlambat dan menemukan keluarga Jul sudah tewas semua. Lalu mereka melihat album pernikahan di meja, yang setiap satu orang dalam tim tersebut sudah dilingkari. Jaga kemudian memprediksi orang yang dilingkari adalah orang yang akan dimintai informasi lalu dibunuh. Namun analisa Jagadish ternyata salah. Karena kelima orang yang dilingkari masih tetap aman. Lalu tiba-tiba Amar Singh, salah seorang yang fotonya dilingkari menginformasikan jika keluarganya diculik. Dan yang lain pun menginformasikan hal yang sama. Jaga lalu menyusun strategi untuk bisa menangkap pimpinan sel tidur itu. Adiknya yang bernama Sanjana kemudian diminta untuk menggantikan posisi salah seorang keluarga tentara yang dilingkari. Dan untuk menemukan keberadaan adiknya, Jaga menggunakan selendang adiknya untuk ditelusuri anjing pelacak. Scene beralih ke para teroris yang penampilannya ala ninja Hattori. Mereka sedang bersiap-siap akan memotong leher seorang gadis sesuai perintah Jamal dari saluran telepon. Namun beruntungnya, Jagadish tiba tepat waktu di TKP. Jagadish lalu melumpuhkan semua teroris sel tidur itu. Dan menyelamatkan para tawanan lalu menangkap salah seorang pimpinan teroris Azib Ali. सबको मारने की कोशिश कर रहा है. Saat itu, Jagadish merasa sudah selesai karena dia mengira pimpinan sel tidur sudah ditangkap. Namun adiknya yang menginformasikan jika orang yang ditangkap itu hanyalah suruhan karena dia mendengarnya lewat telepon. Jagadish lalu menyekap teroris yang ditangkapnya itu di lemari kamarnya untuk dimintai informasi. Namun kali ini tidak ada informasi yang bisa digali. Jagadish lalu membunuh Asif Ali dan membuang jasadnya. Hal itu membuat pimpinan sel tidur semakin murka dan sekarang mereka telah mengikuti tim tentara yang melakukan eksekusi itu. Mereka tinggal menentukan siapa satu orang di balik 12 orang tersebut. Kemudian serangan yang lebih besar pun direncanakan untuk bisa mengetahui orang yang mereka cari. Si Jamal hanya bisa berkomunikasi lewat telepon dengan Jagadish, seperti sejoli yang lagi LDRan. Dia lalu memberikan peringatan kepada Jagadish bahwa 12 orang yang telah melakukan penembakan sedang diikuti sel tidur dan temannya Sentil yang sedang makan bersama keluarganya di mall menjadi yang pertama disentil. Jagadish tidak sempat menyelamatkan Sentil. Kemudian target kedua adalah Jagadish. Jamal berkata, bom akan segera diledakkan oleh anggota yang telah mengikutinya. Jagadish lalu panik, namun ternyata itu hanyalah gertakan saja. Dan sekarang Jamal sudah mengetahui siapa yang dia cari selama ini. Dan dialah Jagadish. Bila Jagadish tidak ingin ada korban berikutnya, dia harus datang menyerahkan diri, ucap Jamal. Kemudian Jagadish menyusun strategi. Ia berencana memasang chip di tubuhnya agar bisa dilacak keberadaannya oleh polisi. Para veteran tentara kemudian diminta bantuannya untuk membuat bom. Lalu ketika Jagadish telah bertemu pemimpin sel tidur, mereka harus segera meledakkan bom tersebut.
Aku ingin kepala pimpinan sel tidur itu meledak bersamaku hingga sel tidur tidak akan mendapat perintah apapun lagi. Ini seperti serangan bunuh diri, ucapnya lagi. Jaga akan melakukan serangan bom bunuh diri untuk melenyapkan pimpinan sel tidur itu. Bukan hanya teroris yang berani melakukan bom bunuh diri, tentara juga bisa, ucapnya kepada Balaji. Dan kepada Balaji, Jagadish selalu berpesan agar menjaga keluarganya setelah dirinya wafat. Jagadish kemudian mendatangi Nisha dan membatalkan pertunangannya. Dia tidak ingin pujaan hatinya itu bersedih hatinya. Keesokan harinya, Jagadish mengecek suhu tubuhnya. Maksudnya menanamkan chip di tubuhnya. Dan dia sudah bersiap menemui Jamaluddin. Ia lalu dituntun oleh Jamal melalui sambungan telepon. Kendaraannya pun disiapkan. Jagadish kemudian mengikuti instruksi tersebut. Gonta-ganti mobil sesuai arahan Jamal pun dilakukan. Pertemuan mereka dilakukan di tengah laut. Sesampainya di sana, tangan Jagadish lalu diborgol. Ternyata, dia tidak menyadari bahwa setiap mobil yang gonta-ganti tadi sudah diletakkan bom. Namun bom-bom tersebut tidak akan diledakkan. Rencananya, Jamal akan melaporkan ke pihak kepolisian. Dengan maksud, polisi akan mencari tahu siapa dalam bom tersebut. Dan rekaman CCTV menunjukkan bahwa mobil-mobil itu diparkir oleh Jagadish. Sementara Jagadish akan dibunuh sebelum tertangkap polisi untuk menghancurkan nama baiknya. Lalu 12 sel tidur yang sudah ditembak oleh anggota Jagadish akan diklaim sebagai kerja tim bersama Sekretaris Pertahanan Negara India. Dan tentu saja sekretaris tersebut akan menikmati hasilnya agar bisa menjadi Menteri Pertahanan berikutnya. Sedangkan Jagadish akan dicap sebagai agen ganda. Tujuan besar sel tidur yang selama ini tidak pernah bisa menembus tentara India akan dengan mudah disusupi. Sehingga berbagai kepentingan teroris lebih mudah dicapai. Dan hanya di tentara, teroris tidak memiliki jaringan, terang Jamal. Mendengar hal itu, Jagadish sangat terkejut. Dia tidak menyangka rencana teroris itu begitu terencana dan terstruktur. Jagadish lalu membatalkan niatnya untuk bom bunuh diri. Karena jika dia mati, maka negara akan berada dalam bahaya besar. Dan dia berpikir cara melarikan diri dari sana. Padahal rencananya juga sudah akan dijalankan. Semua anggotanya sudah berhasil menaruh bom di kapal tempat pertemuan. Jagadish berpikir bahwa apabila pimpinan sel tidur dan dirinya mati di tempat itu, otak kejahatan masih ada di dalam negara dan akan menjadi menteri. Sementara Jamal terus memukuli Jagadish sampai tangan dan kakinya patah. Dan dia tidak berdaya. Sampai Jaga menemukan ide brilian. Dia lalu memprovokasi Jamal agar mau melepaskan borgolnya. Apa yang harus ditakutkan lagi dari tentara yang tangan dan kakinya sudah patah? Jamal yang sudah kemakan provokasi lalu menyuruh membuka borgolnya. Kemudian Jamal melanjutkan menabok Jagadish hingga terluka parah. Namun tiba-tiba Jagadish salto lalu memperbaiki sendiri tangan dan kakinya seperti Terminator. Jagadish lalu mengamuk dan memberi tendangan super ke Jamal. Hingga tiba saatnya, Jagadish berhasil menodongkan pistol ke Jamal. Dan anak buah Jamal pun tak bisa berbuat apa-apa. Jagadish yang sudah menyadari ada bom yang sudah ditanam teman-temannya segera membawa Jamal pergi menjauh. Namun Jamal terlihat tidak takut mati. Ia berkata, teror akan tetap berjalan. Pasukan sel tidur miliknya berada di atas kapal bisa diandalkan untuk melanjutkan misi. Kali ini, Jamal hanya salah perhitungan saja. Dan dengan gaya identiknya, Jagadish mengisyaratkan tembakan ke kapal yang ditempati sel tidur. Wah! Dan kapal itu pun meledak. Hal itu tentu saja membuat Jamal kaget karena sangat di luar dugaan. Dan di saat yang sama, Jagadish menghadiahi timah panas ke Jamal tepat di jidatnya. Setelah kejadian itu, Jagadish kemudian menemui Sekretaris Pertahanan Negara yang menjadi dalang terorisme. Dan seperti sebelumnya, Jagadish juga memberikan pilihan agar dia bunuh diri sendiri atau dicabuti bulu hidungnya.
dan dia lebih memilih untuk bunuh diri. Akhirnya, upaya teroris pun berhasil digagalkan dan kota Mumbai pun aman karena jasa tentara yang tak pernah diviralkan. Masa liburan pun sudah usai. Jagadish pun berpamitan, sedangkan hubungannya dengan Nisha terus berlanjut meski jarak memisahkan mereka dan film pun tamat. Bagaimana sob? Film ini cukup menguras emosi kan? Bagi yang suka silahkan like, comment, and share. Dadah!